Halo, welcome back to my channel, Bang Ray Cooking Show. Hari ini gue mau masak sambal udang pete. Ya. Untuk bikin sambal udang pete atau udang pete balado ya terserah aja sih namanya apa ya. Nah, bahan-bahan utamanya itu ya, yang pasti di sini gue ada udang ya. Nih di sini udangnya gue rendam sama susu supaya menghilangkan amisnya gitu ya. Susu fresh milk gue pakai. Nah ini gue pakai udang pacet ya, udang pancet. Lo mau pakai udang jerbung juga boleh. Pokoknya ya udang-udang apa aja deh ya. Tapi jangan yang terlalu kecil gitu loh. Udang faname juga boleh. Terus di sini gue ada pete ya. Udah gue kupas tapi belum gue belah nih. Nanti gue belah dulu supaya kita cek dalamnya. Takutnya ada uletnya kan. Nah di sini ada cabe. Cabenya gue pakai 2 macam ya. Cabai besar sama cabai keriting, terus ada tomat, ada bawang merah, bawang putih, kemiri ya. Jadi basically sih ini buat bikin bumbu dasar merah. Terus ada apa namanya bumbu dapur nih, daun jeruk, lengkuas, serai ya. Ini asam jawa ya, asam jawa dikit aja, sama gula jawa dikit nanti kita pakai. Yuk langsung mulai masak. Oke. Udangnya ini kan gue rendam susu ya untuk menghilangkan amis. Nah kalau mungkin sebagian orang nih taunya nih cara ngilangin amis itu pakai jeruk gitu kan. Umumnya biasa pakai jeruk nipis gitu kan. Cuman kalau pakai jeruk nipis udangnya tuh biasa jadi keras. Kenapa? Karena jeruk itu kan sifatnya asam ya. Jeruk itu sifatnya asam. Jadi udangnya itu secara tidak langsung itu ikut kemasak sama asamnya jeruk. Jadi dimasak pakai jeruk, nanti ditumis dimasak lagi. Jadi ibaratnya 2 kali masak, jadi udangnya itu overcook gitu loh. Nah kalau ngerendam pakai susu ini dia lebih light ya, lebih ringan, amisnya hilang, tapi udangnya jadi nggak keras gitu loh. Ini sih teknik orang bule ya, jadi kita ambil tekniknya aja gitu kan. Nanti kita masaknya tetap cara tradisional gitu. Nah ini setelah gua rendam air susu ini selama 5-6 jam, gue taruh di kulkas. Nah sekarang mau gue bilas dulu ya, gue bersihin dulu. Oke. Ini udangnya udah gue kupas, udah gue bilas juga ya. Nah kita pakai udang pete itu, udangnya harus dikupas. Nah cara ngupasnya gimana nih? Nah ini kan udangnya nih ya. Gue beli yang headless itu nggak ada kepalanya gitu ya. Nah cara ngupasnya gimana? Nah ini gua kupas begini, tapi gua sisain sedikit ujungnya ya. Tuh, ujungnya gua sisain dikit. Kenapa? Gue juga kurang tahu sih. Tapi kebanyakan orang biasa ngupasnya begitu gitu ya. Umumnya begitu gitu bagusnya. Nah, jadi disisain dikit nih untuk apa namanya? Untuk buntutnya gitu ya. Nah, kalau lu suka nih belakangnya ini boleh dibersihin. Kalau orang bule suka dibersihin. Jadi gini, lu taruh udangnya, lu belah dikit ya, jangan sampai kepotong semua. Lu belah dikit. Nah, lu belah dikit. Nah, di sini ada item-item nih. Tuh kan? Tuh, lihat kan tuh. Nah, nih. Ya. Nah, ini orang bule bilang ini kotoran udang. Nah, jadi dibuang gitu loh. Kalau mau digituin boleh ya kayak gini ya, dibersihin tengahnya. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, karena kalau orang kita nih biasa bodo amat, makan aja semuanya gitu loh ya. Jadi pilihan. Nah ini sih sebagian tadi udah gue buangin ya. Oke. Nah ini petenya, sebelum kita bikin bumbunya, gue bersihin petenya dulu deh ya. Nah ini kan pete udah dikupas nih ya. Kita harus belah dulu nih ya. Kenapa? Karena dalamnya biasa suka ada harta karun ya. Suka ada harta karun ekstra protein. Nah, kalau nggak ada sih nggak apa-apa ya, tapi kalau kebagian ekstra protein kan geli juga. Siapa tahu dapat piring cantik ya. Yoi dong. Kami suka gratisan. Nah ini bersih ya, tuh, lo lihat bersih ya. Biasa kadang-kadang ada uletnya di sini nih, masih hidup lagi. Gak bohong gue. Makanya kalau beli pete, gue saranin sih belah dulu ya. Ini bersih tumben nih, bersih semua. Ya, ini bersih semua. Kalau ada yang dapat uletnya ya rezeki deh ya. Nah. Protein, ekstra protein nih.
Nah ini bersih lagi nih, bagus nih petenya nih, hebat. 2,000 years later. Oke. Nah ini satu nih ada uletnya, lu lihat nih, belum gue belah aja udah kelihatan uletnya, nih kan, ekstra protein nih, ya kan, kita nggak mau nih makan yang kayak gini nih, tuh kan, dia udah makan. Nah kalau ini gue buang aja deh, mohon maaf ya, gue simpen yang masih bagusnya. Oke, kupas. Oke. Kita udah kupas udangnya, udah bersihin petenya. Nah, kita bikin bumbu dasar merahnya nih. Bumbu dasar merah. Ingat nggak zaman dulu pernah bikin video, kayaknya video awal-awal kita ya, bikin apa tuh? Terong balado ya? Iya, betul. Iya, hampir sama deh gitu, mirip-mirip ya. Cuman perbedaannya nanti di ini aja bahan tambahannya. Kalau ini nanti kan pakai asam jawa, pakai gula jawa gitu. Ini gue masukin cabai cabai merah ya. Ini cabai keriting. Udah, terus bawang merah, bawang putih, jebret, jebret, jebret. Ini tomat ya, tomat dikit aja nih, paling setengah biji ya buat ini, buat resep ini. Nah, sama kemiri ya, kalau bumbu dasar dia pakai kemiri. Nah ini kemirinya ini udah gua goreng ya. Kalau inget ya, kalau pakai kemiri harus digoreng dulu ya. Kalau nggak digoreng, disangrai, dibakar juga boleh. Kemiri, nah langsung kita blender, tambahin air. Kita udah giling bumbunya ya. Next step, ini kan petenya udah gue bersihin, udah gue cuci nih, gue pastikan tidak ada ekstra proteinnya ya. Nah, bikin sambal pete ini ya, sambal udang pete ini, petenya kita goreng dulu ya. Kenapa? Supaya petenya itu pertama lebih matang, lebih empuk. Kedua itu supaya minyaknya itu dapat bau petenya. Jadi sambal udang pete itu bukannya sambal udang dikasih cabai terus ditambahin pete gitu aja, enggak, tapi kita mau dapat aroma petenya gitu kan. Emang aroma pete sih emang untuk sebagian orang ada yang nggak suka ya, tapi kalau buat yang suka, ini aromanya justru paling penting. Gitu. Goreng dulu ya. Thousand years later. Oke. Oke. Nih ya, ini udah gue goreng sebentar ya, jangan lama-lama, paling 2 menit ya, 2-3 menit udah, langsung kita angkat aja nih. Dia harus digoreng dulu supaya empuk gitu loh, jadi nggak keras. Jadi digoreng dulu supaya empuk. Ini petenya, masak pete tuh kudu dibelah dulu ya tadi ya, soalnya takut ada uletnya. Makanya kadang gue suka bingung gitu kalau lihat-lihat resep di internet gitu kan, petenya masih utuh-utuh, bulat-bulat. Mungkin cuman buat kepentingan foto aja kali ya, di foto kan bagus kalau masih bulat-bulat. Tapi kalau dimasak mah jangan, takutnya dalamnya ada hadiah loh. Ini kan gawat loh, bahaya. Ini minyaknya nih, dengan minyak yang sama ya, jangan dibuang nih. Ini penting nih minyaknya, karena minyaknya udah bau pete nih. Ya. Wow. Keramat. Yoi. Ya kan, udah kan ada garlic oil gitu kan, ada istilahnya garlic oil, ada istilah olive oil gitu kan. Nah ini nih mahal nih, namanya pete oil ya, pete oil. Nah, langsung aja ya, kita tumis ya bumbunya. Yes. Oh, aduh. Wah.
Geprekin. Geprek. Oh. Apa itu? Nah, ini bumbu dapurnya kita masukin bumbu dapurnya ya. Sereh, lengkuas, jepret, lengkuas, sereh ya. Daun jeruk, sobek-sobek dikit. Oke ya, biar ada wangi aromanya. Oke, nah ini kita goreng dulu sampai ngering ya. 2,000 years later. Nah ini sambalnya udah kering ya, ini bumbunya udah kering. Nah kita tambahin nih sama gula merah ya. Gula merahnya jangan banyak-banyak, dikit aja. Ya, apa namanya, gula Jawa nih, gula Jawa, gula Melaka. Pakai dikit aja. Sama asam jawanya ya, dikit aja nih, paling 1 sendok makan nih ya. Dikit lah. Ini harus dilarutin dulu sama air hangat ya. Lalu pakai air hangat ya. Wah, ntar pemirsa di rumah pakai air panas, pakai tangan juga kuat. Tuh harus belajar ilmu debus dulu tuh. Susah ya. Gitu, ini masuk elemen-elemen debus juga ya. Masuk. Pakai sendok aja kalau enggak ya. Iya, pakai sendok boleh. Pakai tangan kalau nggak kuat nggak disarankan. Ya, tidak disarankan ya. Kalau nggak kuat angkat tangan, Iya. lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Yang bisa melakukan adegan ini nih, perlu ditulis nggak nih? Adegan berbahaya, jangan ditiru gitu. Don't do this at home. Udah ya, langsung aja kita siramnya sini. Oh, airnya doang yang Airnya dimasukin. doang. Yang kira apa? Yang tuh, iya. Ini agak kurang minyak dikit ya, buat tambahin lagi. Minyaknya minyak apa ya? Minyak apa nih? Ya, sayur. Kayak biasa. Ini sayur biasa. Nah ini kan udah nih, sedap ya. Nah tuh, udah. Baru kita masukin udangnya nih. Udang itu masaknya cepet ya. Tuh, jangan lama-lama. Nanti kalau masak udangnya kelamaan, dia bisa overcook gitu loh, ya kan? Makanya udang nih, gue masukin terakhir kan, bumbunya udah mateng, baru udangnya masuk, karena udang itu cepet banget masaknya. Tapi tetap meresap bumbunya. Ngeresep. Soalnya kalau apa namanya, kalau udangnya dimasak kelamaan, overcook, nanti udangnya tuh jadi keras kayak karet gitu kan. Sayang, udang itu kan harganya mahal ya. Kayak tadi kan gue rendam pakai susu kan, pakai susu cair. Ada yang bilang, oh pakai susu cair, susunya sayang bang, mahal gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, udangnya juga udah mahal kan, kita rendam pakai susu ya nggak apa-apa. Udangnya sultan, ya. Mandinya mandi susu. Asal jangan ada udang di balik batu ya. Oh iya. Udang di balik batu tuh, aduh, nggak boleh ya kan. Apalagi kalau lu dapet undangan itu, apa, undangan nikah dari mantan kan. Waduh. Udangnya nih, kita tahu udangnya udah matang dari mana nih tuh. Tuh lihat ya, warnanya udah berubah jadi pink, putih-putih pink kan. Tadi kan warnanya coklat-coklat putih, sekarang udah mulai putih-putih pink. Ini udah matang, cepet kan? Nggak nyampe cuma semenitan udah matang nih. Nah, udangnya matang, langsung gue masukin petenya. Tuh ya, petenya kan udah matang nih ya. Tadi kan udah kita goreng dulu kan, jadi udah empuk dia. Jadi nggak usah lama-lama. Kita aduk aja. Nah, sip. Tom yum ya. Wah, oh, seger-seger tuh tom yum. Karena salah tadi. Iya. Oh ya, tom yum yang nggak ngerti tom yum itu apa? Tom yum itu ya apa? Makanan Thailand ya. Atau makanan Thailand rasanya asam-asam gitu, seger. Nah ini gue cobain dulu ya, kurang apa ya.
Oke. Sebelum gua cobain, gua seasoning dulu nih. Ya. Chicken powder. Nih ya, kita masukin chicken powder. Kita masukin apa namanya? Lada ya, lada putih. Orang bilang, "Bang, udah cabai masa dipakein lada lagi?" Pakein deh, bener, beda rasanya. Kalau lada itu kan pedesnya di belakang ya, nendangnya di belakang gitu loh, di belakang lidah kita. Kalau cabai itu pedesnya di depan. Nah, kan? Jadi nggak afdol gitu loh kalau nggak pakai lada. Nah, ini gua kasih gula dikit lagi, dikit aja. Tadi kan udah pakai gula Jawa, nah gula putihnya syarat aja dikit aja. Nih, gua aduk-aduk dulu ya biar rata bumbunya. Nah, sekarang kita cobain deh ya. Nah. Wow, enak, tapi kurang asin dikit aja. Nah, kurang asin dikit, gue tambahin garam ya. Oke. Udah pakai filling. Nah, ini sudah jadi nih ya. Wah, ini on demand rancak bana ini. Wah. Langsung kita plating, oke? Mirip sih, emang mirip sih. Ya, salahnya itu. Oke. Nah, udah ya. Langsung kita plating. Waduh, gila. Ini sih sedapnya luar biasa nih. Ini kalau masak pete begini nih, wanginya satu rumah nih. Gila. Masaknya cuma sekuali gini, kalau kuali gede bukan satu rumah lagi wanginya. Satu RT. Aduh. Ini serainya gua buang dulu deh ya, ganggu aja. Nah, supaya bersihin dulu nih ya kan, biar rapi, biar kayak di resto ya kan. Nah, ini gua tambahin dulu deh nih biar nggak sepi ya, biar lebih warnanya lebih hidup. Tambahin hiasan dikit. Nah ya. Kayak gitu bisa dimakan nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau mau dimakan boleh. Oke. Sambal udang ala Bang Rey. Thank you for watching my channel Bang Rey Cooking Show. Jangan lupa like, comment, dan subscribe terus ke channel gua. Semoga resep yang hari ini gua kasih bisa bermanfaat buat lo semua. Dan ingat selalu, kalau gua aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See you.